itu nanti masing-masing pembicara kira-kira 10 sampai 15 menit cukup. Mas cukup. Cukup 10-15 menit. Ya. Ya, untuk singkat waktu kita langsung mulai aja dari Profesor Nathabaya karena segera akan memintakan. Kalau masih lama. Masih lama. Ya, tapi 15 menit mungkin sebentar ya kalau ya. Kita mulai dari paling ujung Profesor Diniati dulu ya. Ya, mau Pak. Saudara moderator yang saya hormati, Profesor Nathabaya, yang baru tahu kita bahwa hari ulang tahun berdua bersama 3 Maret. Cuma 3 tahun. Beliau sekarang masih sangat muda. Baru 73. Saya termasuk generasi lebih muda. Umur saya 82. Kemurahan Tuhan. Serta dekat-dekat pembicara yang lain. Saya kira saya lebih setuju untuk memberikan porsi lebih banyak pembicaraan ini kepada Profesor Nathabaya. Alasannya itu ada. Memang beliau sangat memahami masalah-masalah yang akan dikupas. Bukan hanya memahami, pernah berpengalaman mengambil keputusan, sehingga bisa menilai nanti secara objektif apa yang tidak baik, apa yang seharusnya. Saya hanya ingin mengantar sedikit begini. Karena persoalan yang akan kita bahas ini adalah mengenai pembuktian dalam rangka pelaksanaan yang disebut sekarang demokrasi rakyat. Ya. Beberapa yang penting dari sudut hukum, dari segi hukum itu adalah kepastian. Kepastian hukum itu diawali dengan kepastian kita mengerti tentang sesuatu hal dan kita rumuskan dalam sesuatu istilah. Kalau istilah itu kita sepakati bersama, baru kita bisa memegang bersama dan bisa kita laksanakan bersama. Dari situ diharapkan kepastian hukum. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Saya tunjukkan beberapa hal. Satu, kita berbicara tentang pemilihan umum, antara lain disebut demokrasi, pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu menurut saya rame-ramenya ada dangdut, ada segala macam, itu pesta demokrasi. Tapi pemilihan umumnya sendiri ya pada saat kita di tempat TPS nyoblos itu, that is the real demokrasi. Tapi kalau pesta demokrasi itu ya orang memilih boleh, orang datang boleh, orang tidak datang boleh. Tapi kalau pemilunya di TPS itu ada kewajiban dan hak konstitusional. Nah, ini sekarang pengertian demokrasi, presiden kita hampir setiap jam berbicara tentang demokrasi. Kita juga di koran baca demokrasi. Pengamatan saya sejak zaman reformasi ini tahun 98 sampai sekarang, demokrasi itu tidak dimengerti secara utuh. Demokrasi itu unsurnya itu yang utama ada 3. 1, kebebasan, freedom. 2, kesetaraan, equality. 3,
rule of the game. Nah, yang kita dikorbankan setiap hari itu hanya freedomnya. Bebas. Dan ini awalnya pada zaman reformasi. Sehingga kita menyerap pengertian demokrasi itu seakan-akan hanya kebebasan. Kita boleh berbuat apa saja asal masih dalam bingkai demokrasi, freedom. Ini yang salah. Maka unsur kedua sering dilupakan, yaitu kesetaraan. Kalau saya boleh berbuat, orang lain juga boleh berbuat. Kalau orang lain berbuat, saya juga berbuat. Boleh. Hak ini yang kadang-kadang secara subjektif hanya ditentukan pada diri. Yang ketiga, ini yang penting, bahwa demokrasi itu akan ada nilainya, dan disinilah ditentukan kualitas demokrasi itu ketika unsur ketiga ini dihormati. Jadi kita bebas, kita setara, tetapi tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Dari hukum ada larangan, tidak boleh menjadi main hakim. Tiga unsur ini tidak pernah terus terang saja dididikkan kepada rakyat. Yang dididikkan kepada rakyat itu kebebasan. Tatanannya, kalau sudah ada huru hara baru penegakan hukum. Tiap hari dalam keadaan tenteram, itu tidak pernah dilakukan. Saya pernah diundang ke Jerman setelah penyatuan Jerman Barat, Jerman Timur. Saya melihat bagaimana partai politik di sana sangat aktif membimbing warganya. Hampir tiap daerah itu ada kantor dari partai tertentu, dan dikumpulkan di situ warganya, diberi pendidikan tentang hukum, dan diberi pendidikan hukum yang sangat sederhana. Misalnya ada slide besar, gambarnya rumah. Bagaimana kalau Anda mau membangun rumah? Satu, datang ke kantor ini. Dua, kantor ini. Nah, akhirnya keluar DMP kalau kita. Jadi rakyat itu hal-hal yang kecil dalam kehidupannya tidak hanya dibimbing oleh pemerintah, tapi juga dibimbing oleh partai politik. Begitu juga soal demokrasi. Nah, ini satu contoh soal istilah. Kedua, sekarang berbicara tentang istilah ketatanegaraan. Sangat banyak istilah-istilah yang timbul untuk menyebut satu hal, barangnya sama, tapi dasar hukum di konstitusi itu tidak ada. Misalnya sekarang di koran, di mana kita selalu menyebut parlemen. Di mana sih di Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar ini ada parlemen? Yang ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang namanya perwakilan, namanya badan legislatif. Kalau dirinci itu ada MPR, ada DPR, ada DPD sekarang. Tapi cari parlemen tidak ada. Tapi ini yang hidup dipakai sekarang karena kelihatan mentereng. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, oleh karena kita tidak memiliki kesatuan pengertian terhadap sesuatu istilah. Dan banyak sekali nanti ini menjadi sumber dari persoalan. Karena apa yang dikatakan oleh misalnya pemerintah beda dengan apa yang dimaksud oleh Dewan Perwakilan
perwakilan rakyat, beda yang dimaksud oleh partai-partai. Nah, tugas kita di bidang hukum adalah menata istilah-istilah ini supaya menjadi ungkapan bersama secara benar, dan dengan itu kita membangun kepastian pengertian. Kepastian pengertian adalah kunci untuk menjalankan kepastian. Inilah kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan kalau saudara-saudara nanti menemukan kesulitan dalam kaitan dengan pemilu, saya tidak heran, karena saya sudah lebih sejak tahun 2007 saya telah melakukan penelitian tentang amandemen ini. Memang di amandemen inilah sumber segala masalah di tanah air kita. Sebab apa? Di dalam amandemen itu terjadi kontroversi dalam banyak hal. Kontroversi utama adalah dalam core value. Kita dari dulu pegang Pancasila. Value-nya apa? Kekeluargaan. Apa? Gotong royong, musyawarah, mufakat. Sekarang ini hanya nempel di pembukaan, dalam batang tubuhnya sudah tidak ada. Batang tubuhnya sudah diganti falsafah liberalisme, individualisme, kapitalisme, bahkan neokolonialisme sudah masuk di situ. Contohnya, di pembukaan, kedaulatan rakyat dijalankan melalui musyawarah mufakat dan perwakilan. Dalam batang tubuh sudah tidak ada presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat, one man one vote, dan itu bukan jiwa Pancasila. Tapi inilah yang jalan. Pemilu sekarang itu ya based on pemikiran itu. Kedua, dalam sistem konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 oleh Bapak pendiri bangsa ini disebut the Integrated Constitutional System. Sistem konstitusi yang terpadu. Terpadunya pembukaan batang tubuh penjelasan merupakan satu kesatuan naskah. Di dalamnya ada relasi historis, relasi filosofis, relasi ideologis, dan pola dasar pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara. Tetapi ini hanya nempel di pembukaan sekarang. Di batang tubuh sudah tidak ada, sudah diganti semua. Makanya membangun ekonomi sekarang ada kelompok ekonomi dua. Yang satu menyatakan dirinya berpegang pada konstitusi, yang lain juga berpegang pada konstitusi, tetapi yang dimaksud berbeda. Karena itu ada kelompok yang namanya mereka itu termasuk para ekonomi yang akan membangun perekonomian rakyat. Yang satu perekonomian pasar bebas. Jadi ini kontroversi banyak sekali yang disebutkan, mungkin sebagai contoh itu yang dulu yang ingin saya sampaikan, kita mari mencari secara tepat apa yang harus kita kemukakan di dalam melakukan koreksi terhadap tidak yang ingin saya sampaikan. Saya kira demikian saudara-saudara, sebagai mantap. Terima kasih. Dan kembali ke terima kasih Bapak Profesor Biniandi untuk segera mengingatkan barangkali pada diskusi kali ini. Catatan penting dari Profesor Biniandi tadi bahwa praktek demokrasi itu mesti betul-betul berbasis core values dalam pembukaan merasa khususnya kalau di negara sebelumnya tentang KSPD betul ada pemikiran kalau dalam pidatonya Bung Karno tentang di PBB disebut isi demokrasi kayak musyawarah mufakat dan kewakilan. Dan pada pencapaian selanjutnya Profesor Biniandi
kalau core-nya bergeser, core values-nya bergeser, filosofinya bergeser, high society juga bergeser, tafsiran dan penjelasan bisa bergeser semua. Oke, dan itu cukup serius akibatnya. Artinya sangat mempengaruhi pasti hukum ini dan berimplikasi. Barangkali itu kesingkat waktu ke pembicaraan kelompok kedua, Bapak Profesor Andrea dapat kita dengar bersama untuk ekspansi. Mungkin ada pertanyaan di dalam kita banyak, kita berulang sebentar dalam pembicaraan. Bapak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas undangan perbincangan kita pagi ini. Kita ini masalahnya ini sudah terhubung Pilpres 2004. Tadi menarik dukungan berkata dari bahwa dia mengutuk pelaku antara demokrasi dan sosialis. Memang dua kata itu tidak bisa dipisahkan. Dulu di dalam undang-undang itu jelas di pasal atau keduanya negara kita itu negara hukum yang demokratis. Tapi itu sudah terjemahan yang keliru dari pasal Belanda itu demokratisme Staat. Artinya negara yang berhukum demokrasi dan menjadikan negara hukum. Itu yang benar. Nah, jadi memang antara dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bentuk negara ini demokrasi dan sendinya itu sendi tertentu. Kalau sendinya berubah itu akan menjadi negara totaliter. Bentuk bisa demokrasi, tapi isi totaliter. Kita kan pernah merasakan. Nah, jadi bagaimana sekarang melaksanakan demokrasi dengan sendiri? Nah, terkait dengan persoalan kita ini, kita adalah demokrasi. Kita salah satu perwujudannya itu adalah dengan pemilihan umum, ya. Itu kan wujud daripada negara yang berdemokrasi. Untuk mengetahui pertemuan rakyat itu, maka dianggaplah dengan pemilihan umum yang dikatakan dengan box populi, suara Tuhan itu suara Tuhan. Nah, dan menjalankan itu harus secara demokratis. Secara demokratis itu adalah sudah diuraikan oleh Undang-Undang kita bahwa pemilihan umum itu harus dilaksanakan secara tertib, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Ini sendinya. Ya. Pemilihan umum itu adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan belakangan dimasukkannya di dalam mesin pemilihan umum itu pemilihan ekonomi. Nah, sekarang kita akan melihat katanya yang apa yang terjadi saat ini, ya. Apakah itu langsung, umum, bebas, rahasia, sebagainya. Apakah itu betul dan tidak? Satu yang jelas tidak luber. Apa yang dilaksanakan di Papua itu tidak luber. Jelas itu sistem noken. Saya tidak tahu apa dasar pembenaran MK menggunakan sistem noken. Saya tidak pernah bilang itu pembenaran, ya. Apa alasannya? Baru sekarang terbaca bahwa itu adalah ini adalah. Tapi mestinya di dalam putusan MK itu ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Kenapa ini diterima dan untuk memberikan pembenaran responsing daripada ketentuan hukum. Sehingga kemarin ini juga ada dibanding, Pak. Sehingga pernah itu ada begitu protes. Tapi sebenarnya dari itu ada tapi itu ada yang protes. Jadi bahasan itu pada waktu dibanding. Tahu saya dari tahun 55 pemilihan umum Bali itu ada lagi noken yang dilakukan. Nah, memang sistem noken itu sangat
mungkin sangat besar untuk penyalahgunaan. Ya. Kalau menguasai kepada hukumnya udah pasti kan semuanya di situ kan. Yang berarti A pasti A sebelumnya. B. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah sekarang melihat apa yang terjadi sekarang ini yang menjadi persoalan. Saya lihat di sini ada yang menjadi persoalan adalah daftar pemilih tetap, daftar pemilih KKH, logistik pilpres, perhitungan suara TPS dan rekapitulasi suara jabatan. Jadi kalau kita melihat 12 dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 24C itu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu salah satunya adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Jadi yang disediakan itu hasil. Kok memang pemilihan itu adalah dengan cara memperoleh untuk tahunya coba atau mencoreng kan menghitung. Di mana-mana itu kan dihitung kan. Di Amerika juga dihitung. Ya, cuma sistemnya. Nah, mereka itu kena DPR dari itu, tapi semuanya dihitung. Nah, sekarang mengenai dari mana itu apa namanya? Ini datangnya dari yang menjadi persoalan dari DPR. Daftar pemilih tetap. Dalam daftar pemilih tetap itu diperoleh dari daftar pemilih sementara. Tapi ternyata di dalam perjalanan kemudian ada persoalan, ada orang yang tidak sadar. Jadi menjadi persoalan dikatakan, wah ini Pak Konstitusi orang bilang dia mau memilih warga negara, tapi tidak memilih, dan dia melanggar. Nah, dia lupa. Ini tidak ada penjelasan yang saya tapi ini tidak ada penjelasan yang hak asasi itu bisa dibatasi. Jadi orang ikut pemilihan umum itu adalah orang yang terdaftar. Nah, apakah ini pelaksananya ini lain soal itu? Jadi kalau orang tidak terdaftar bisa, karena dibatasi oleh undang-undang. Sebab di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar hak asasi itu bisa dibatasi asal dengan bentuk peraturan undang-undang dengan alasan ini tentang ini pemahaman agama. Jadi tidak ada hak asasi itu absolut, tidak ada. Nah, tetapi saya melihat ini sehingga sekarang ada persangkaan bahwa hanya jadi diperbolehkan. Ada lagi yang saya melihat mendengar saya ada lagi seorang ahli berkata bahwa ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi putusan tahun 2009 ya, bahwa yang membedakan bahwa putusan itu adalah hanya berlaku untuk 2009 ya. Bahwa putusan itu berlaku untuk kasus itu ya benar, tetapi hukumnya itu bagaimana? Sebab itu yang dikatakan kalau umpama tidak ada itu yang namanya restasi. Hukumnya hakim. Sebab hakim itu tidak dapat menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak mengatur, undang-undang tidak jelas, undang-undang tahu. Dia harus. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu terus diikuti, nah itulah menjadi jurisprudensi. Jadi bukan berarti itu tidak bisa digunakan untuk melakukan ini apa namanya itu sekarang. Bisa berkepala juga ya benar. Ini kadang-kadang apakah ini apa namanya itu opinion atau menghasut juga untuk ini bukan ini kan
ahli itu harus berdiri di atas keahlian itu yang namanya ya, kalau tidak ada manajemen ahli jangan sampai nah ini akhirnya sekarang jadi persoalan kan ya, jadi ada lagi ahli yang mengatakan ini sebab secara politik itu hakim itu harus posisional. Memangnya ini tidak posisional dengan proses. Maka harus itu harus berani hakim itu. Kalau bisa harus bilang seperti ada di Muhammad. Lah, saya ada apa nih? Kasus Muhammad tidak tentu sama dengan kita. Hukum di Muhammad itu tentu sama. Ada yang tidak saya dengar. Saya tidak tahu berapa kali saya tahu ini. Jadi saya pernah itu, ya, kok datang-datang diadakan seolah-olah itu kita mengikuti, dan itu posisional. Yang posisional itu adalah yang menurut konstitusi. Menurut konstitusi itu yang dijabarkan di dalam undang-undang. Maka kalau untuk menjadi konstitusional dilihat dalam sekarang global itu ada dulu. Masuk di dalam undang pasal 24 tentang pemilihan umum mengenai hasil. Lihat aturan itu apa nama itu undang-undang MK. Sebab hakim itu harus berdasarkan peraturan yang undang-undang, konstitusi dan undang-undang. Hakim tidak boleh keluar daripada hukum acara. Kalau hakim keluar hukum acara, maka dia akan menjadi global play. Burung terbang bebas, seenaknya saja. Itu obatnya bilang. Jadi antara hukum acara dan materi itu harus. Tetapi hak dan kewenangan itu harus dilakukan oleh materi. Dan bagaimana caranya menegakkan hak dan kewenangan yang ada di KPU itu dilakukan dalam acara. Tapi tidak boleh seenaknya, seenak perutnya. Kalau tidak dia burung terbang bebas. Nah, itulah guna aturan. Bahwa umpamanya aturan itu tidak ada, maka yang bikin dulu aturan dengan putusannya. Jangan dong serta merta boleh berubah. Dan inilah yang terjadi di Republik ini saya lihat. Nah, ini sebagai pengamat. Jadi kadang-kadang dulu orang, wah kalau Mahkamah Konstitusi biar pertama hebat itu, yang di mana? Cuma kami ada asal. Nah, sekarang kita melihat keributan. Ini yang saya harapkan dari hari semakin besok. Dia harus dapat menjawab semua persoalan yang diharapkan kepadanya terus. Dengan argumen, apakah dia menolak, apakah dia menerima, tapi harus dengan argumen yang reasonable. Kalau tidak, ada yang mengatakan, ini kan orang membanyak. Oh benar, pantas saja ini ditolak. Pantas saja ini benar. Dan tidak ada. Tapi kalau itu tidak ada ini, saya tidak tahu. Ini suasana yang tidak tahu. Nah, itu yang saya harapkan. Ini orang-orang ini mengganggu. Nah, jadi prosesnya itu sudah ada. Jadi mulai dari DPT, DPS, semua ada. Terus ada saksi ini dilakukan. Nah di sini ada saksi ini. Kalau ada protes itu diberi kepada Bawaslu, ada perintah dari. Nah ini memang saya lihat ada perintah Bawaslu tidak laksanakan, ada panah perintah yang tidak. Ini yang memang ada perintah saya lihat yang agak agak perintah yang percaya. Perintah itu adalah ceknya, dicek kepada. Nah, jadi itu dia ada di undang-undang kata cek. Kan hakim harus perintahkan. Apa arti dicek? Cek ikutnya dilihat kembali. Nah ini sehingga saya lihat juga hanya mereka melaksanakan itu hanya beberapa saja ada yang sehingga ada banyak tidak dilaksanakan karena kata cek itu. Tapi harus terjemahkan itu apa? Dan tidak ada penama. Dia tidak dapat bertengger kepada kata cek itu tidak ada di dalam apa. Cek berikan itu kan mengulang lagi, memeriksa kembali. Ini kadang-kadang kalian
Panwaslu itu menggunakan kata cek, ya kan katanya ada berapa ribu ya, apa namanya, tapi hanya dilaksanakan beberapa puluh ribu, karena itu tidak jelas ekonomi. Nah, jadi ini saya lihat juga, dan sebagai pengamat, dan ini saya lihat memang KPU ini baik KPU yang lama, terlampau mengabobokan dengan pilkada. Pilkada itu kalau ada apa-apa, oh nanti bisa saya terpercaya itu di MK. Sehingga MK itu jadi keranjang sampah. Nah, sudah ada di MK, bukan saya dengan tidak ada persoalan. Nah, tapi sekarang karena pemilihan presiden hanya 2 orang lagi yang langsung face to face. Untung pemilihan presiden ini ada 2 hal yang membuat satu dilaksanakan bulan Ramadan, kedua adalah pertandingan bola. Iya. Jadi perhatian coba mah telur kejadian itu. Kan terbang dulu sama nama itu. Ya, kalau bulan Ramadan puasa aja. Bola ngantuk. Karena persibatu tahu kan itu. Jadi ada 2 itu yang inilah kira-kira persoalan yang saya tidak bisa menang. Memang akan memenuhi apakah dia adil, transparan, akuntabel, dari bulan. Barangkali ini sering aku dalam banyak yang soal. Terima kasih Profesor Mata Bayan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk remind saja bagi kita semua. Paparan dari Profesor Mata Bayan sangat jelas selesai dengan demokrasi kita dengan istilah bahasa demokrasi pesta. Bahwa bentuknya demokrasi sendirinya dengan pesta. Dan ada beberapa kasus yang sangat penting penerapan dari demokrasi pesta oleh Bapak Profesor Mata Bayan. Jadi yang pertama, tidak bisa kemudian model Thailand. Kemudian yang kedua, persoalan DPT, persoalan bukan yang kayaknya menabrak sendi ekonomi pasal 22 dan lalu kemudian persoalan harapan terhadap anggota keputusan dari Mahkamah Konstitusi besok harus menjawab semua persoalan sangat banyak. Saya baca di Etikom ada gugatan yang sampai 5.000 halaman itu, masyarakat bisa libur ya. Terus kemudian KPU kinerja kelembagaan dia dalam penyelenggaraan pemilu memang tadi Profesor Tabai sampaikan barangkali terlalu hanya dengan urusan pilkada yang 500 pilkada ya setiap cukup telah stabil. Nah, saya kira filosofi nilai hasil teknologi segala macam dari Pejangan sudah kita dengar semua. 2 berikut ini saya kira usianya sangat muda. Kalau tadi jangan orang tua. Oh iya, apakah mau ada yang bertanya karena Bapak Profesor Mata Bayan mau? Jam 2 dulu Pak. Iya, mungkin mau. Iya, iya. Kita buka mau berapa menit Profesor? Iya. Saya jam 1 Kita buka ini forum. Tadi, Pak, nama? Boleh duduk aja. Boleh duduk, nama. Ya. Nama saya Ricky Besi dari Ricky Besi. Ya, pemerhatilah hasil ini pemilu ini. Nah, dari Bapak, ya, oh ya. Mas Servas. Dari lembaga mana? Coba. Ada lagi? Bapak Edi. Bapak ini. Bapak ini dari lembaga mana? FKI 1, Front Komunitas Indonesia 1. Oh, luar biasa. Bisa diulang lagi Pak? Front Komunitas Indonesia 1. Front Komunitas Indonesia 1. Ya. Lalu ada lagi Mas Amir Dari Kentari. dari Kentari. Mas Amin dari Kentari. Saya kira mungkin untuk termin pertama ini kita dulu. Ya, bisa kita mulai langsung. Ya.
Saya kira langsung saja kepada permasalahan dari semua pembicaraan dan semua yang berkembang di masyarakat ini. Sekiranya keputusan MK nanti besok menerima gugatan atau menolak gugatan, apa yang akan terjadi dan bagaimana sikap masyarakat melihat keputusan, karena di sini jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan semua juga sudah tahu. Dan menurut saya pribadi, MK sekarang lagi bingung keputusan apa yang mau diambil. Kira-kira pandangan dari bapak-bapak. Terima kasih. Saya langsung ke pertanyaan untuk Prof. Natabaya dan Prof. Dim. Konstitusi kita mengatur pemilihan di semua tingkatan itu langsung. Tetapi proses atau mekanisme pemberhentian kepala daerah sampai presiden itu melalui mekanisme legislatif. Pertanyaan saya, apakah itu konstitusional sehingga kita lihat dinamika yang terjadi di Pilpres nanti akan muncul koalisi merah putih? Terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Apakah putusan MK nanti kualitasnya atau legalis pasti ada? Bagaimana Pak? Mengira alat bukti diajukan terlalu banyak. Sekarang sidang-sidang saya kan tahu selain MK ya, sidang-sidang lain biasanya alat bukti habis diperiksa. Apakah MK ini memeriksa semua setiap alat bukti ini? Contohnya yang dikatakan 52.000 opsi 1. Apakah satu-satu dilihat? Kalau tidak lihat tuh, jadi gimana kualitas putusannya Pak? Nah, dalam 12 hari kerja mungkin nggak MK itu memutuskan itu, bisa memutuskan itu. Nah, coba para lagi menilai. Saya mau tanya pendapat tentang kepada Pak Profesor Natabaya juga Pak Dimyati. Beberapa hari ini Pak Presiden kita itu didesak untuk menerbitkan perpu tentang keadaan pemilu kita yang insya Allah ini. Nah, bagaimana kalau seandainya perpu itu terbit? Itu pertama. Yang perpu peraturan soal pemilu, soal hasil pemilu ini kan, sengketa pemilu kan banyak dipermasalahkan itu segala macam. Nah, sehingga ada desakan kira-kira gitu untuk menerbitkan perpu. Nah, yang kedua, demokrasi kita itu kan menganut musyawarah mufakat, demokrasi Pancasila. Tadi dikatakan sama Prof. Dimyati bahwa kita sudah kabrah karena sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 45 dan menyimpang dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, beranikah kira-kira misalnya SBY melakukan dekret gitu misalnya dalam kondisi ketika misalnya negara ini agak sedikit genting, kemudian karena dia masih dekat dengan tentara dan polisi katakanlah, itu kan Gus Dur pernah bikin dekret pembubaran MPR dan Partai Golkar, tapi karena situasinya dia sedang berseberangan dengan tentara waktu itu dan Partai Golkar adalah motor utama yang menggerakkan pelenceran beliau, maka dia tidak didukung oleh politik waktu itu. Saya kira itu pertanyaannya, Pak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga menolak pengabulan sebagian. Nah, jadi kalau yang bagaimana itu kita nggak tahu ya. Tapi memang kalau mengenai kan yang harus dijadikan dasar oleh mahkamah itu tentu yang pertama kali itu adalah surat permohonan dari penuntut. Itu tadi dalam itu dan kebaikannya apa yang menjadi keberatannya dan apa alasan keberatannya, sehingga jadi alasan keberatan itu adalah pertama bahwa keputusan KPU nomor bla 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 yang menyatakan Jokowi dan peserta pemilu nomor 2 itu mendapatkan 270 sekian, ya, tidak benar. Yang benar adalah ini. Nah, itulah yang harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu didasarkan kepada bukti-bukti, mulai dari proses yang saya katakan dari daftar pemilih kepada TPS, nanti biasanya kepada kelurahan kecamatan, semacamnya. Pokoknya itu ada proses yang harus diperiksa apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak dilaksanakan. Nah, itu sekarang dijadikan ini tidak oleh si pemohon. Ya. Sebab kalau tidak dia tidak dapat membuktikan ini tadi angka yang dia katakan tidak benar, ya, yang benar adalah ini. Nah itu sangat sulit. Ya. Sehingga dia harus dapat membuktikan, bahwa sebenarnya banyak pemilihan itu di sini sebetulnya dengan cara PSM yang katanya sekarang ada terstruktur, sistematik dan masif. Nah, strukturnya itu biasanya oleh penguasa. Jadi kalau saya analogkan di dalam pilkada, biasanya yang menggunakan itu adalah incumbent, karena dia adalah yang menguasai daerah itu bisa sampai kepada lurah kan di bawah. Nah itu terstruktur atau sistematik, ada polanya. Nah tapi sekarang bergeser saya lihat sekarang bergeser. Pengertian terstruktur itu bukan dilakukan oleh ini, tapi dilakukan oleh KPU katanya. Ini saya baca ya, KPU. Sehingga KPU itu mempunyai rencana, itulah dengan adanya daftar pemilih tambahan yang khusus itu ya, katanya sekian juta, dan tas ada berapa juta suaranya itu diindikasi itu selalu benar. Apakah semua keberatan itu didukung oleh itu? Nah, ini kan hakim yang akan melihat itu fair atau tidak. Tapi kalau menurut saya ditanya tadi apakah dibaca atau tidak, tapi saya kira tidak keseluruhan. Tidak mungkin aja umpamanya itu mau mulai 5.000 itu dalam waktu yang 12 hari. Dia 12 hari dan apalagi baru nyusul kemarin kan? Nah, tetapi tentu dia akan mengambil ada kaitannya bukti itu dengan posita. So di dalam itu kan ada posita, ada alasan dan ada yang posita. Nah ini yang harus dijalankan. Tapi tentu apa yang penting kalau ada kaitannya tidak relevansinya dengan itu bisa saja banyak saksi banyak bukti tapi tidak ada relevansinya dengan apa yang diminta. Nanti itu disediakan daripada orang namanya hakim. Kira-kira mungkin itu dan besok itulah urusan itu akan ditolak atau diterima dengan dikabulkan sebagian, ditolak atau kira-kira itulah tiga kemungkinan. Tapi saya tidak bisa meramalkan yang mana di antara itu. Tapi kalau ditolak, habis sudah selesai, artinya tidak terbukti. Kalau dikabulkan, nah bagaimana dia? Dia alasannya ada benar.
Cuma saya memohon, apakah di mana itu putusan hakim itu harus dia dapat bertanggung jawab. Sebab mahkota hakim itu adalah putusan. Nah, putusannya itu harus ada rezekinya. Ingat ya. Kalau orang mau keberatan ini, menimbang bahwa setelah kita memeriksa segala bukti yang dimajukan oleh ini ternyata, dan juga keterangan ahli bla sesuai dengan ini, jadi dia mereka sehingga betul-betul dapat dipertanggungjawabkan konklusinya dia begitu, oh betul. Nah, inilah yang dapat meyakinkan orang. Terima kasih Profesor. Pertanyaan yang kedua dan keempat kurang lebih substansi bersama Prof, yaitu yang pertama, misalnya sudah ada keputusan dari MK atas proses deadlock karena ada tekanan politik atau apa, misalnya di pasal 19 menyebutkan presiden itu bilang presiden oleh panitia DPR. Apakah kalau terjadi seperti mungkin nggak? Nah, ini memang jadi saya pernah jadi ahli pada waktu pemerintahan kemudian undang-undang mengenai pasal 6 ayat 3 4 pasal dengan pasal 129 mengenai pemerintahan itu yang harus ada penyebaran. Karena penyebaran itu ini saya katakan. Jadi di dalam undang-undang dasar itu dikatakan yang menjadi presiden terpilih itu adalah kalau dia memperoleh suara 50% lebih dan penyebaran mendapatkan suara penyebaran 50% lebih dari jumlah provinsi dan dia ayat 4 itu katakan apabila tidak memperoleh maka saya akan berbiar sekali lagi dia ikuti oleh menang pertama dan juga gobloknya lagi hari ini 159 itu sama bunyinya jadi dia cuma copy-paste saja bahasa salah. Jadi persoalannya adalah pasal itu undang pasal 6 ayat 3 dan 4 itu semacam sudah direncanakan itu pesertanya itu lebih dari 2. Jadi ini hasil ini kalau tidak terpenuhi itu maka dia akan pemilihan ulang nomor 1 dan nomor 2. Berarti itu lebih dari. Nah, sekarang kita dihadapkan kepada hanya ada 2. Sebab umpamanya itu penyebaran itu bisa menentukan hari ini si A yang menang, tapi tidak penyebaran yang tidak memenuhi ayat 3 yang harus 50%, 50% dari provinsi itu harus masing-masing dia ada. Ya. Nanti ulang ke terbalik akan terjadi kita akan terjadi. Dan itu saya katakan kalau terjadi tanggal 20 Oktober presiden harus dilantik. Akan menimbulkan kaum kekosongan kekuasaan. Kali pasti akan mengenal di dalam itu. Di mana-mana kalau ada baik mau kawan itu pasti menjadi. Nah, itu saya dan alhamdulillah itu diterima. Dia diterima untuk berbagai itu bahwa kalau dua terima. Jadi perkara kita katakan ini hakim harus hakim harus menuntut soal pertanyaan itu Prof mengenai wacana soal PPS dan kemungkinan itu seperti itu kalau ada luar biasa yang lain ada negara dalam keadaan darurat ya jadi stat innum negara dalam keadaan darurat maka yang akan berlaku adalah stat non. Nah, tidak ada perlu yang akan perlu tidak mungkin. Sebab kita ini salah satunya itu kalau tidak ada presiden, tidak ada kewenangan baru yang lain. Kita biar tak ada.
Kalau ada dia bisa memperbanyaknya. Karena salah satu caranya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum kosongkan. Itu kalau negara dalam keadaan stuck itu, negara dalam keadaan darurat, maka yang laku adalah stuck ini. Di bawah syarat, ya. Ini kebutuhan ini satu tahun itu. Kuliah itu boleh. Jadi perpu tidak ada perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi tidak ada. Lanjutkan. Sebagai mereka ketahui saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaan. Pemeriksaan selesai. Proses sidang di Mahkamah Konstitusi yang tinggal kita tunggu putusan besok. Ini hitungannya tinggal beberapa jam saja. Ya. Kita sama-sama sudah mengikuti proses itu. Ya. Permohonan sudah disampaikan, dalil-dalil sudah disampaikan, jawaban termohon sudah disampaikan, keterangan terkait itu juga sudah disampaikan. Begitu pula saksi-saksi sudah dihadirkan, keterangan ahli juga sudah kita perkenalkan semua. Dan yang luar biasa menurut saya adalah proses persidangan di MK dilakukan dengan sangat terbuka, ya. Bahkan beberapa stasiun televisi meliputnya secara langsung, sehingga tidak hanya orang yang hadir di persidangan saja yang dapat mengikuti proses itu, tapi juga kita bisa melihatnya dari rumah. Ya. Demikian pula juga pemberitaan di media juga cukup luas, ya, mencakup semua. Dari proses yang sudah kita jalani ini, kita dapat mengambil hikmah yang positif sebenarnya dari proses itu, yakni ada pembelajaran juga bagi masyarakat. Ya. Kalau dulu mungkin masyarakat tidak peduli apa itu MK, apa kewenangannya, bagaimana proses pembuktiannya. Sekarang banyak orang jadi paham, oh MK ternyata seperti itu toh, oh proses pembuktian seperti itu, dan jalannya sidang seperti itu. Nah, jadi ini merupakan pembelajaran yang sangat baik bagi masyarakat. Ya. Tidak hanya di ujungnya saja ini, tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, tapi ketika kita menjalani proses pemilu ini juga, proses pilpres, ada hal yang cukup menarik, ya, dalam hal kita melihat begitu besarnya partisipasi masyarakat, inisiatif masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses ini, tidak hanya dalam memberikan suaranya di TPS, tapi juga mengawal proses-proses lanjutannya. Ya. Bagaimana hasil perhitungan di TPS itu dilakukan, ya, meskipun bukan saksi dari salah satu pasangan calon, tapi banyak masyarakat yang juga mengikuti itu, bahkan memfoto C1 planonya, kemudian disebar di sosial media. Ketika rekapitulasi di PPS gitu misalnya, banyak orang-orang juga datang dengan inisiatif sendiri hanya untuk ingin lihat saja bagaimana sih prosesnya dan bagaimana hasilnya. Nah, terhadap inisiatif masyarakat yang sangat besar ini menyulitkan bagi pihak-pihak yang ingin berbuat curang, ya, karena begitu banyaknya mata yang mengawasi, sehingga kalaupun ada sesuatu banyak yang bisa berteriak, banyak yang bisa kemudian melaporkan, tidak hanya laporan formal ke Bawaslu misalnya, tapi juga melaporkan ke publik dengan cara disebar melalui sosial media. Nah, inilah keuntungan dari sosial media yang sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak. Ya, hal-hal seperti ini akhirnya juga sangat berguna. Nah, sekarang kita masuk ke proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita ingin mendiskusikan soal Mahkamah Konstitusi, maka kita harus meletakkan duduk persoalan yang tepat, yakni sebenarnya apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang 45 sudah ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi salah satu wewenangnya adalah memeriksa hasil perselisihan hasil pemilihan umum, di mana salah satu pemilihan umumnya itu adalah pilpres. Nah, ada yang menarik di sini, perselisihan. Konsepnya adalah sengketa. Ya, selain memeriksa soal perselisihan hasil pemilihan umum, MK juga punya kewenangan untuk memeriksa pengujian undang-undang. Ada dua hal yang berbeda. Ya. Kalau perselisihan hasil pemilu itu sengketa, ada satu pihak dengan pihak lain. Kalau pengujian undang-undang dia bukan sengketa,
tapi permohonan untuk menguji. Bedanya di mana? Ketika sengketa, maka ada hal yang harus dibenarkan, ada yang disalahkan. Mana yang tepat, mana yang tidak. Masing-masing mempertahankan posisi. Kalau uji undang-undang, itu objeknya saja undang-undang. Karena itu pihaknya, dia tidak ada termohon di dalam uji undang-undang. Pemohon di satu sisi, kemudian bagaimana letaknya pemerintah dengan DPR dalam uji undang-undang? Dia hanya memberikan keterangan pemerintah dan keterangan DPR. Tidak ada lawannya di situ dalam uji undang-undang. Nah, kenapa saya penting menyampaikan ini? Kalau di sengketa pemilu itu ada pemohon, termohon dan pihak terkait, baik itu pilpres, pileg, ya, maupun juga pemilu kada. Artinya, ketika kita bicara soal sengketa, maka ya, pembuktiannya adalah pembuktian dalam ranah sengketa. Pembuktian dalam ranah sengketa cakupannya sangat terbatas. MK kalau berdasarkan undang-undang, ya, sebenarnya kewenangannya hanya memeriksa hasil dalam arti menetapkan perolehan suara yang mana yang benar, apakah versi pemohon atau versi termohon. Itu bunyinya undang-undang. Tapi sejak tahun 2008, ya, kewenangan untuk menetapkan pasangan mana yang benar, ya, penghitungan suara yang benar, versi pemohon atau versi KPK diperluas dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Jadi sebuah keputusan mengenai hasil penghitungan suara dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara serta mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. Semua ini harus kumulatif, tidak bisa salah satu, tidak bisa alternatif, tidak bisa atau hanya terstrukturnya saja, hanya sistematisnya saja, atau terstruktur sistematis tapi tidak mempengaruhi perolehan suara. Tidak, ini kumulatif. Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi dan harus dibuktikan bagi pemohon yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah maka ketika kita bicara soal permohonan yang saat ini sedang berjalan, maka konstruksi yang harus kita lihat adalah jika didalilkan ada pelanggaran A, B, C, D, kita harus kaitkan lagi. Apakah pelanggaran itu terstruktur masing-masing? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Uraian caranya dan pembuktian caranya untuk kita bisa melihat bahwa oh ya benar ada terstrukturnya, oh ya ada sistematisnya, ada masifnya. Ya. Dan kemudian dari dalil-dalil itu juga harus kita bisa kaitkan dengan hasil perolehan suara. Apakah dia secara signifikan mempengaruhi perolehan suara? Kalau tidak, itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena ranahnya mau tidak mau terkait dengan hasil penghitungan, mau tidak mau kita tidak bisa lepaskan itu. Hasil penghitungan akan dijadikan satu landasan berpijak bagi MK untuk melihat signifikansi dari permohonan. Kenapa demikian? Dalam bangunan mekanisme dan prosedur pemilu sudah dibuat mekanisme penyelesaian permasalahan. Selain sengketa mengenai hasil di Mahkamah Konstitusi, ada juga tindak pidana pemilu lewat Bawaslu, kemudian ke Gakumdu, ya, kemudian diproses sampai ke PM, dan di situ diproses di pengadilan negeri dengan hukum acara yang tersendiri yang singkat. Kemudian ada persoalan administratif, ya, bisa juga ke Bawaslu. Bawaslu menyampaikan rekomendasi, ya rekomendasi ini berujung pada perubahan hal-hal yang bersifat administratif, bukan bersifat perolehan suara, bukan terkait dengan perolehan suara. Kemudian yang lain, misalnya ada keputusan KPU yang tidak terkait dengan perolehan suara, tapi dia bersifat konkret, individual dan final. Bisa jalurnya ke pembatalan ke pengadilan tata usaha negara. Tidak terkait dengan hasil suara. Atau
ada yang keberatan dengan peraturan yang dilakukan oleh KPU, maka bisa mengajukan uji material ke Mahkamah Agung ya, sebagai aturan yang ada di bawah undang-undang. Nah, jadi mekanismenya ada, tidak semuanya lari ke Mahkamah Konstitusi, tapi hanya Mahkamah Konstitusi lah yang putusannya bisa mempengaruhi batal atau tidaknya hasil sengketa pemilu, hasil perolehan suara. Selain Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun yang bisa membatalkan hasil perolehan suara. Oh ya, tadi saya juga lupa, ada juga DKPP terkait dengan etika dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itulah maka ya kita berharap apapun nanti putusan Mahkamah Konstitusi, kita semua dapat menerimanya sebagai sesuatu yang akhir dan final, ujung dari semua. Kalau kita lihat Pilpres ini adalah proses politik, ketika kemudian ada dua versi, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, ya, tentu kan harus diselesaikan. Diselesaikan seperti apa? Harus benar dan salah, hitam dan putih. Hitam dan putih itu hanya bisa diperoleh melalui pengadilan. Proses politik tidak akan pernah bisa sampai hitam dan putih. Selamanya dia akan, ya kalau dikatakan dia benar, dia pun apa sih argumentasi tidak seluruhnya benar, saya juga ada salahnya, dia ada salahnya juga dan seterusnya. Tapi kalau putusan pengadilan sudah, ya sudah, yang benar-benar yang salah-salah, itulah akhir dari semuanya. Kalau kemudian kita tarik lagi ke politik, proses politik sudah masuk hukumnya sudah selesai, tarik lagi ke politik, maka tidak akan pernah berujung. Selamanya kita akan berjalan di tempat, di situ saja, tidak maju-maju. Sementara negara kita butuh satu, kalau istilah anak muda tuh move on. Ya, kita ingin maju, bergerak. Kita ingin membangun Indonesia, kita ingin membangunnya pun juga benar-benar bersama, tadi dengan semangat gotong royong dan sebagainya. Jadi harus ada akhirnya. Ya kita berharap akhirnya adalah Mahkamah Konstitusi ini. Ya, kalau misalnya pun ada persoalan lain, kita pun juga harus bisa memberikan pemahaman bagi publik. Jika misalnya di proses di KPP yang ada terus berjalan, ada gugatan-gugatan yang lain, kita harus berikan juga pemahaman kepada publik bahwa itu realnya berbeda dengan real pemeriksaan mengenai hasil pemilu. Nah, karena tadi kita membedakan antara sengketa dengan persoalan uji material misalnya, maka kalau kita bicara soal sengketa, ya, pembuktiannya dia harus jelas, ya, sesuai dengan fakta. Jadi yang paling penting kan fakta yang terkait dengan perhitungan suara tadi. Saya makanya suka bedakan ketika kita diskusi soal sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah apakah kita ingin berdiskusi mengenai sengketa atau mengenai evaluasi pemilu. Kalau soal evaluasi pemilu, itu saya setuju ya kita lakukan evaluasi dengan banyak kelemahan dan kekurangan yang ada untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau kita bicara soal sengketa hasil, maka ya apakah itu merupakan suara atau tidak, itulah yang menjadi bahan diskusi kita. Tentu KPU tidak akan sempurna, ya. Dia punya kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan ataupun juga halangan-halangan di lapangan. Itu pasti luar biasa untuk bisa bikin pemilu di Indonesia yang begitu luasnya, begitu beragamnya masyarakatnya dan sebagainya. Kalau ada kekurangan pasti ada. Nah, masalahnya adalah dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi ini, akhirnya yang lebih banyak mencuat adalah persoalan administratif, bukan persoalan kecurangan. Ya. Kalau kita bicara soal kecurangan, bilang pemilu curang, gitu misalnya, harus bisa dijabarkan bagaimana cara curang itu dilakukan, bagaimana rencananya dilakukan. Apakah KPU misalnya melakukan suatu strategi tertentu, merencanakan strategi tertentu untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, itu yang harus dibuktikan. Kalau itu yang tidak ada, ya kita hanya bicara persoalan administratif yang konteksnya adalah konteks evaluasi pelaksanaan pemilu. Terakhir dari saya, yang menjadi isu di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini kita lihat bergeser ke arah DPKTB. Ya, kebanyakan hanya persoalan DPKTB. Kalau bagi saya, mungkin kita bisa punya pendapat yang berbeda.
Ya, DPKTB itu kan selalu menimbulkan pertanyaan. Dia menguntungkan siapa? DPKTB ini menguntungkan siapa? Kita tidak akan pernah tahu, ya, pemilih penggunaan DPKTB ini memilih pasangan nomor urut berapa? Pasangan nomor 1 kan? Pasangan nomor 2? Tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah bisa dilacak juga. Tidak jelas juga menguntungkan yang mana. Ya kalau kita persoalan DPKTB. Yang kedua, dalam konteks hasil pemilu juga sebenarnya angka DPKTB ini tidak terlalu signifikan terkait dengan selisih perbedaan suara. Selisih antara pasangan nomor 1 dengan nomor 2 adalah 8,4 juta. Sementara total secara nasional DPKTB itu 2,9 juta. Bahkan setengah dari 8,4 juta itu tidak tercapai. Dan karena itulah akan menjadi penting bagi MK untuk melihat apakah dari mengenai DPKTB signifikan untuk dijadikan dasar bagi MK melakukan permohonan, termasuk juga melakukan penghitungan suara ulang dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita lihat besok putusan MK seperti apa. Sebelum saya lupa, ada dua sebenarnya yang dijadikan alasan dasar dalam permohonan. Yang permohonan bagian pertamanya, dalil pertamanya adalah soal penetapan suara versi pemohon. Jadi pemohon punya versi sendiri yang katanya berbeda dengan versi KPU. Yang kedua baru pelanggaran rekonstruksi sistematis dan fungsi. Dan terkait yang pertama, tentu yang harus dilihat adalah apakah kemudian pemohon berhasil menunjukkan perbedaan atau kesalahan penghitungan di tingkatan mana. Apakah dalam mereka provinsi, apakah dalam mereka kabupaten, dalam mereka kabupaten juga kabupaten yang mana, atau turun lagi dalam mereka kecamatan, itu pun juga harus ditunjukkan yang mana yang kesalahannya. Ya, sementara faktanya kita bisa mengetahui bahwa dari 33 provinsi, 26 provinsi ditandatangani berita acara DC-nya. Ya. Hanya 7 berita acara saja yang tidak ditandatangani. Ya, kalau menurut kami dari pihak terkait, ya kita melihat bahwa kalau kita mau mempermasalahkan kesalahan penghitungan, bahkan kita bicara di 7 yang tidak ditandatangani saja. Karena dari 26 yang ditandatangani, kita asumsikan atau kita simpulkan bahwa sebenarnya semua pasangan calon yang sudah mendapatkan berita acara tersebut sudah menyetujui hasil penghitungan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan-bulan terakhir ini memang masyarakat Indonesia setiap hari tidak putus-putusnya menonton berbagai pembicaraan di media elektronik, dan mungkin saya bisa katakan sebagai orang awam, mewakili orang awam, masyarakat Indonesia galau dan bingung karena kebenaran atau kepastian hukum macam apa yang sedang ingin diangkat untuk masyarakat Indonesia ini bisa pahami. Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi sifatnya legal and binding. Nah, sedangkan banyak hal-hal sebenarnya yang terjadi yang memang membuat masyarakat lantas itu galau. Kita masih ingat beberapa saat yang lalu mantan Ketua MK di dalam satu persidangan dia menyatakan bahwa dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur itu yang berhasil menangnya itu Kofifa Indar Parawansa dan Pak Herman. Tapi nyatanya memang hasil KPU memenangkan Prabowo, dan sampai hari ini pembicaraan atau informasi yang diangkat oleh Akil Mukhtar mantan hakim tidak pernah ditindaklanjuti oleh penyidik atau penegak hukum. Apakah ini cuma sekilas info ataukah informasi bisa diklarifikasi oleh penegak hukum agar memberikan kepastian kepada masyarakat? Kemudian kita juga lihat di media sosial sebagai media juga yang sekarang punya banyak kontribusi terhadap masyarakat. Mungkin kalau kita lihat sekitar lalu ada salah seorang yang boleh saya katakan provokator, Umar Abduh, dalam video di YouTube-nya yang beredar di dunia maya. Dia katakan bahwa pada tanggal 12 itu Presiden SBY telah menerima laporan dari Polri dan BIN dan TNI, jumlah perolehan suara dan sebagainya. Tetapi provokasi ataupun kabar bohong katakan tidak pernah diklarifikasi, tidak pernah diangkat. Apa benar dia menyebarkan kabar bohong atau ini kabar oleh penyidik sebagai alat negara yang memang kerjaannya secara profesional membuktikan sebuah
isu sebuah fenomena menjadi fakta hukum, tapi angkat sehingga masyarakat jangan terombang-ambing di tengah-tengah kegalauan ini dan berbagai media informasi yang masuk ke ranah publik. Atau contoh, kita dengar bahwa beberapa saat yang lalu di KPK beberapa orang ditangkap dan dibawa ke Polda Selatan karena datang menuntut di KPK bahwa ada dugaan bahwa calon presiden nomor 2 punya rekening sekian puluh rekening dan istrinya di luar negeri yang tidak terdaftar dalam laporan kepada KPU pada saat itu. Jangan biarkan orang-orang teraniaya karena informasi-informasi yang sifatnya begitu sumir dan bohong. Tangkap periksa orang-orang ini. Dari mana informasi didapat? Kalau informasi ini bohong, kenakan pasal-pasal fitnah dan mencemarkan nama baik. Karena ini negara hukum. Dan situ Polri sebagai alat negara penegak hukum dalam amanat konstitusi pasal 20 jelas-jelas, pasal 30 jelas-jelas apa peran Polri di UUD 45 itu. Kemudian diturunkan dalam Undang-Undang 2002 di pasal 2, alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, menjaga keamanan ketertiban. Kalau informasi dan sebarang-sebarang itu beredar dari hari ke hari dan menjadi sebuah bola salju yang dapat merampas atau menyerang kemerdekaan orang siapapun juga negara ini, buat apa aparat negara ini dibayar dan digaji? Dalam masalah pemilu, anggota kepolisian dibayar oleh negara untuk tugas pengamanan. Dan dalam salah satu pernyataan ada yang Kapolri, mewakili Kapolri katakan terlalu berat kalau kami juga harus menyaksikan. Tapi coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Kapolri Nabire, salah satu Kapolres. Keterangannya berbeda dengan keterangan KPU. Kenapa kalau Umar Abduh punya informasi atau keterangan YouTube itu palsu? Kenapa MK itu tidak panggil dari Kapolri? Anda dibayar dengan uang pengamanan pemilu triliun uang rakyat itu. Anda nyatakan hari ini, sandingkan angka di TPS yang dicatat oleh polisi, jumlah daftar pemilih berapa orang, yang memilih A berapa orang, memilih B berapa orang, kemudian di tiap TPS pada hari yang sama itu sampai di Polda sampai 15. Sandingkan angka itu. Nah, maka kita akan ketemu apa yang disampaikan oleh Pak Tamu tadi. Pembuktian dalam rangka kepastian hukum adalah alat bukti, mengacu pada alat bukti. Hari ini kalau kita dengar bahwa akan ada verifikasi dan mencocokkan pada alat bukti, dan kita dengar saksi-saksi di MK, sebenarnya kita dengar itu saksi kan orang-orang yang sebenarnya melihat mendengar ya, tapi mereka sebenarnya orang awam juga. 2-3 hari kalau kita mau praktikan di TPS, dia dibayar 100.000 atau 200.000, kadang-kadang mereka pulang aja dulu. Nanti KPPS dan KPU yang bekerja. Tidak jarang kita dengar informasi yang beredar kemarin. Yang perlu mungkin para anggota dewan yang terpilih nanti tanya pada dirinya, apakah saya terpilih karena memang pemilihan jujur, adil, luber, atau memang karena ada permainan selama ini. Nah ini yang hari ini kita ingin ingatkan dalam masyarakat Indonesia ke depan di pemilu yang berikut jauh lebih rumit dan harus dikawal secara benar dan juga terus membentuk undang-undang. Karena banyak juga cara yang bilang tidak perlu kita datang ke rakyat, kita tahu. Cukup hubungi KPPS, cukup hubungi KPU. Pak Alfons suara berapa? Suara ini sekian. Dan itu terjadi hari ini. Kalau kita ingin bangsa ini maju lebih baik, pemilu itu jurdil dan luber dan demokratis jalannya. Ya kalau memang praktik-praktik kita biarkan terus sampai pada puncaknya pemilihan presiden, ini kita sedang menuju kepada kehancuran republik yang tercinta ini. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana praktik-praktik ini karena tidak punya data sandingan. Yang saya katakan tadi, polisi bekerja disumpah atau sumpah jabatan. Dia ada di TPS mencatat potret, panggil saja Kapolri. Jadi kalau kita mau katakan terstruktur, masif dan sebagainya, sandingkan data KPU, sandingkan data penegak hukum, gampang. Tinggal banding. Jadi Mahkamah Konstitusi pun tidak menjadi mahkamah kalkulator. Dia mahkamah yang menjadikan fakta-fakta dan data hukum itu secara terukur dan dia melakukan justifikasi dan verifikasi. Kalau yang Kapolri data tidak beres, mungkin kita minta berhentikan aja semua karena ini negara rugi besar karena membayar orang-orang dari profesional dalam sumpah jabatannya. Nah ini juga mungkin sebuah pokok pikiran ke depan yang harus diangkat
agar masyarakat tahu bahwa mereka punya hak. Dan jangan sampai pemilihan tiap 5 tahun saja kan, juga bupati, juga caleg, dan juga presiden. Ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi yang saya pikir menjadi dilema buat masyarakat kalau baca. Putusan Mahkamah Konstitusi pada saat yang lalu pada pemilihan Bupati Sumbawa Barat Daya, Mahkamah Konstitusi memenangkan pasangan A karena oleh KPU jumlah suara pasangan A lebih besar dari pasangan B. Pada saat yang sama pun di Kabupaten Sumbawa Barat Daya, pasangan B melaporkan secara pidana kepada polisi dan disidik oleh polisi, diperkarakan oleh jaksa dan diputus oleh hakim. Ketua KPU dan KPPS terbukti menggelembungkan suara alias pemalsuan. Sehari ini masuk penjara. Tetapi yang lucunya karena Mahkamah Konstitusi tidak membuka kotak suara, karena putusan sudah legal and binding, di Sumbawa Barat Daya beberapa bulan ini terjadi kegalauan. Keputusan MK harus melantik bupati, tetapi gubernurnya tunggu dulu, masih pusing di bawah, tunggu habis pemilihan presiden. Dan informasi terakhir bahwa pelantikan bupati Sumbawa Barat Daya akan dilakukan di Jakarta oleh Mendagri. Pertanyaannya, kalau ketua KPU memang terbukti sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan, KPPS melakukan pemalsuan dan sudah dipenjara hari ini, terus kalau mereka memalsukan dan hasil jumlah perolehan suara itu dinyatakan oleh MK sudah benar sebuah perbuatan pidana, maka turunan daripada perbuatan pidana adalah akibat dari perbuatan pidana juga perbuatan tidak pidana. Kalau pasal pemalsuan surat, maka menggunakan surat palsu ada juga sanksi hukumnya. Tetapi tidak bisa masuk ke ranah ini karena putusan MK telah memenangkan pasangan A tadi. Nah, inilah hari-hari ke depan di mana kita perlu melihat bahwa praktek-praktek penegakan hukum di mana alat bukti merupakan sebuah konstruksi yang sedemikian konkretnya, itu yang harus kita kawal bersama ke depan. Karena selain alat bukti yang diatur dalam 184 Undang-Undang 8 tahun 81, hari-hari ini juga alat bukti dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti tambahan yang seharusnya. Nah, yang saya ungkapkan tadi yaitu sejauh mana informasi-informasi di berbagai dunia maya itu juga oleh aparat penegak hukum yang menurut saya beberapa saat yang lalu disampaikan. Sebenarnya praktek penyidikan dan pembuktian itu bagaikan pemulung. Berbagai limbah itu ada, berbagai fenomena masyarakat ada, dan penegak hukum secara profesional melakukan pengelompokan, penyaringan, dan evaluasi. Mana-mana bahagian-bahagian serpihan ini yang merupakan fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian secara hukum. So, kalau informasi beredar setiap hari di dunia maya seperti ini, kita bisa prediksikan di masa mendatang bangsa kita akan terpuruk dan akan hidup dalam rumor, isu, bahkan saling fitnah. Dan yang membahayakan tidak kemungkinan antar pendukung satu dan lain saling serang menyerang, kekacauan timbul di mana-mana karena aparat penegak hukum dalam kegiatan penyelidikan tidak melakukan tugas-tugas melakukan penyelidikan untuk mengkonstruksikan sebuah alat bukti sebagai fakta hukum menjadi kegiatan-kegiatan penyidikan. Nah, ini semua merupakan hal-hal yang terkini sedang kita hadapi. Moga-moga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dari hari ke hari ke depan dalam rangka penghargaan terhadap hak asasi setiap warga negara, dalam hak kita menuntut peran optimal dari setiap penyelenggara negara, maka kalau tadi dikatakan oleh Pak Prof. Dimyati maupun Prof. Natawaya, negara demokrasi yang bersendikat hukum. Jadi menurut saya tidak semata-mata ya kalau demokrasi ya sudah, berpolitik itu bebas-bebasnya. Siapapun boleh berbuat apa saja, kapan saja, di mana saja. Menurut saya tidak. Berbuat apa saja dalam rangka mempertahankan merebut kekuasaan, namun dalam koridor hukum. Jadi kalau boleh saya analogikan, berpolitik ibaratnya manusia. Hukum merupakan kerangka tulang-tulang yang merupakan tempat menempelnya daging itu. Nah, praktek politik mempertahankan kekuasaan merupakan daging-daging yang menempel dalam sebuah kerangka hukum. Dengan demikian setiap warga negara dalam menjalankan peran untuk membela kewajiban dan menuntut hak-haknya juga karena dalam koridor hukum itu sendiri. Kalau
sebebas-bebasnya kita adalah bangsa yang barbarian. Karena banyak media yang bisa membuat kita boleh bebas ngomong apa saja, nyerang siapa saja. Beberapa bukti terakhir yaitu pada saat Ketua KPU melapor ke Mabes Polri karena dia merasa bahwa diancam menculik, maka pada saat yang bersamaan pada jam berikutnya terlapor yaitu Saudara Taufik, dia juga melapor ke polisi. Nah, ini pasal memfitnah, mencemarkan apa yang kira-kira. Nah, ini kan akan jadi polemik yang berputar-putar siklus yang tidak pernah berhenti karena kepastian hukum itu sendiri. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa pemahaman terhadap konstruksi hukum, pemahaman terhadap alat bukti, dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai berkualifikasi mendukung sebuah pembuktian, ini benar-benar perlu kita tegakkan bersama dengan anggota kita. Demikian dari saya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau misalnya memang ada data hasil rekap Polri, karena memang Polri kan juga diberitakan untuk mencatat hasil pemilu, saya juga setuju untuk kita buka sekalian, tidak ada masalah. Cuma sayangnya memang semestinya itu disampaikan di dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan dan panggil. Jadi sayangnya sudah lewat, tapi mungkin kita bisa cari momen lain yang bisa memungkinkan hal tersebut dibuka. Berarti saya tadi kan kita memperoleh satu kebenaran yang nyata. Nah, yang kedua terkait dengan DPT, memang harus diakui ya, banyak kekurangan KPU dalam isu DPT ini. Mulai dari ketika pileg kemarin, kemudian juga yang pilpres, kekurangannya masih banyak. Ya, ada yang tidak tercatat, ada juga yang masih pemilih ganda, ada orang yang meninggal tapi masih tercatat. Itu fakta yang tidak bisa kita abaikan, kita bantah. Ya, kenyataannya seperti itu. Tapi di sisi lain, yang harus kita lihat adalah apakah upaya menyusun DPT ini sudah dilakukan oleh KPU dengan optimal belum? Ya, artinya mereka sudah berusaha atau belum? Ataukah memang sengaja tidak mau melakukan pemutahiran data dengan baik? Sengaja. Jadi yang paling penting kan kita lihat unsur kesengajaannya atau tidak, ada atau tidak. Kalau ada, dari itu kita harus buktikan. Kalau tidak ada, maka kita bisa melihat bahwa upaya sudah dilakukan secara optimal, tapi memang terdapat hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, ya, halangan-halangan operasional di lapangan. Nah, tentu ini bentuknya berbeda dengan sengaja. Kan kita kalau bicara misalnya ada satu kejahatan, kan, ada satu tindak pidana, kita lihat dia dulu sopok lupa, gitu kan? Dia sengaja atau lalai. Nah, kalau sengaja itu ada kejahatan, ya berarti memang sengaja untuk berbuat jahat. Nah, tapi kalau misalnya ternyata lalai, ya kita bicara agak berbeda. Nah, itu kalau menurut saya begitu. Kita pun juga di awal-awal ketika DPT itu ditetapkan juga mempermasalahkan hal yang sama, masih banyak yang tidak akurat. Nah, terkait dengan itu, kita juga harus mengkritisi bahwa ketika DPT masih belum sempurna, kemudian KPU mengeluarkan kebijakan adanya selain DPT ada DPTB, ada DPK, dan ada DPKTB dengan maksud, ya kalau maksudnya KPU kan ingin mengakomodir hak asasi warga negara dan tidak ada yang terhalang. Nah, kalau dari sisi itu, kalau menurut saya di situ masih netral. Masih netral artinya apa? Kita belum bisa menunjukkan apakah permasalahan DPT, apakah kebijakan KPU yang membuka peluang DPTB, DPK dan DPKTB itu bermasalah. Ini kan ada dua pandangan. Itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Ya, jadi kalau misalnya masih bentuknya persoalan administrasi seperti itu, menurut saya ini masih netral. Yang harus ada jembatan yang bisa menghubungkan apakah itu menguntungkan pasangan calon tertentu, ya, dibuat dengan sengaja. Nah, itu yang kita bisa menunjukkan adanya pelanggaran masing-masing. Sepanjang tidak ada hal tersebut, tidak ada jembatannya,
Maka persoalan ini, persoalan DPT, DPK, DPKTP, DPTP itu masih merupakan persoalan administratif yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi kita bisa katakan kenyataannya pemilu berjalan seperti ini dengan segala kekurangannya. Tapi pertanyaannya, apakah ada kejahatan? Nah, oleh karena itu maka penting nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah memang permasalahan-permasalahan administratif ini dibuat dengan sengaja untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Apakah ada bukti-buktinya? Nah, kita tinggal tunggu besok keputusan Mahkamah Konstitusi dalam melihat hal tersebut. Yang berikutnya dari Bung Ardi, memang kenyataannya lagi ya, persoalan pelaksanaan pilpres itu masih bisa nanti ditarik-tarik ke persoalan politik ya. Apalagi ada semangat ke arah sana ya. Kalau dari saya harapannya hukum selesai. Setelah itu mari kita jalan dengan hal yang baru. Tapi kemungkinan bahwa kemudian ini masih terus dipermasalahkan sangat terbuka. Oleh karena itu apakah akan menarik memang ketika nanti sudah berjalan ya, ada dua kubu koalisi gitu kan, koalisi dengan 60-an persen gitu ya, dan sisanya 40-an persen dan Demokrat. Kalau ketua harian pelaksana ya namanya ya, ketua pelaksana harian ya, ketua pelaksana harian kan sudah menyatakan dukungan ke koalisi merah putih, tapi ketua umum definitifnya belum jelas juga mau kemana arahnya. Jadi kita bisa lihat lah, namanya konstelasi politik nanti bisa berubah, angin bisa berubah. Namanya politik agak sulit untuk ditebak, di atas kertas bisa A, dalam prakteknya bisa B ya, nanti kita tinggal lihat saja. Apalagi kemudian hal ini didukung juga dengan hal yang baru terkait dengan Undang-Undang MD3 soal pimpinan DPR. Itu menjadi menarik tuh. Bisa jadi nanti koalisi-koalisinya akan dihitung ulang terkait dengan paket-paket pimpinan DPR. Ini saya ambil contohnya di luar konteks Mahkamah Konstitusi ya. Misalnya kemarin ketika pemilihan pimpinan MPR 2009 yang lalu, DPD menginginkan ada porsi khusus paling tidak 2 orang perwakilan dari DPD di pimpinan MPR. Tapi kenyataannya akhirnya hanya 1 karena ada anggota DPD yang kemudian mendukung koalisinya partai politik. Nah ini kan bisa macam-macam. Jadi ketika pemilihan pimpinan DPR itulah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Ardi tadi bisa terjadi perubahan-perubahan termasuk juga bagaimana arah hubungan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan proses pilpres yang masih banyak dipermasalahkan oleh pendukung salah satu pihak. Demikian. Terima kasih, Mas Taufik. Kita singkat waktu langsung ke Bapak Alfons. Bapak Alfons itu pertanyaannya terkait dengan dari Pak Nikola itu soal DPD, lalu dari Pak Dani tadi terkait dengan kalau nanti ada seperti kasus terjadi seperti di Sumba Barat, di MK itu keputusannya bagaimana isinya, atau yang tadi disebut faktor power atau faktor koalisi nanti. Terima kasih Pak Moderator untuk pertanyaan Mas Ardi dan Pak Nikolai. Terutama yang saya mau soroti dari contoh kasus Sumba Barat Daya, putusan MK memenangkan pasangan A, sedangkan bersamaan dengan itu putusan pidana berkekuatan karena tidak naik banding juga. Ketua KPU masuk penjara, KPPS masuk penjara. Nah, kalau memang penggelembungan suara itu oleh jaksa dan hakim putuskan secara terbukti, asalnya 263 KUHP. Nah, kalau begitu, yang menang itu dengan menggunakan karena dasar surat KPU yang dipalsukan surga itu, apakah ini bukan
bisa dikenakan bahwa Anda menggunakan dokumen palsu yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain. Tetapi yang jadi dramatis yaitu di satu sisi putusan MK legal binding. Nah, praktek bernegara kita ke depan menjadi semakin menarik, bahkan tidak pasti nantinya. Karena kalau tadi kata Pak Nikolai penanya, bisa terjadi konflik horizontal. Disitulah tadi saya mau katakan peran kepolisian sebagai pelindung pengayom alat keamanan tertib nasional masyarakat maupun penegak hukum, upaya-upaya preventif dan represif itu harus bisa menciptakan kondisi di mana masyarakat hidup secara tertib, suasana law and order yang di maintenance oleh aparat ini. Jadi jangan sampai memang dia dikasih di luar kotak seolah masyarakat punya interaksi itu suci nama dan polisi bukan siapa-siapa dalam proses-proses demokrasi ini. Nah ini yang memang yang kita lihat di Sumatera sampai hari ini ada kepastian. Jangan sampai nanti yang menjadi besoknya keputusan akan berkelanjutan seperti itu yang oleh tadi Mas Taufik katakan. Dan saya juga berpikir kalau tadi dikatakan kapan offset, kapan lurus, memang menarik karena menarik juga pendapat Prof. Jimli Asidiki. Hasil putusan Mahkamah Kode Etik ya, itu tidak mempengaruhi perolehan suara. Kode Etik punya cerita dan buntutnya unsur kelalaian sengaja ya itu. Unsur kelalaian sengaja dan perumusan KUHP itu biasanya di depan. Untuk apa? Sudah punya pelaku. Nah kalau pelakunya lalai atau sengaja, nah lalai atau sengaja terbukti di Mahkamah Kode Etik. Terus gimana hasil yang diputuskan karena lalai atau sengaja itu? Ini juga dilema itu sendiri. Tapi mungkin saya berpikir ada baiknya nanti kita bertanya pada Prof. Jidiani karena memang mungkin saja sarjana hukum sekarang itu bahasa Belanda hukumnya agak kurang-kurang, jadi tafsir mana offset dan kulpa dan sebagainya agak tidak paham. Mohon Prof, saya terang karena Prof ini saya lebih baik mohon pada moderator biar Prof Jidiani yang terangkan itu. Ya, terima kasih Bapak Alfons. Ada satu lagi yang berubah ini kan. Tadi dari Mas Taufik itu memang fakta hukum berdasarkan dari Polri bisa saja, cuma terkendala waktu eksekutif. Memang waktu menarik karena diatur secara limitatif oleh undang-undang Pilpres itu sendiri. Tetapi kalau kita mau ngomong soal kepastian hukum, tegaknya hukum yang berkeadilan, memang ini perlu ada terobosan. Dan memang seperti kata beberapa pakar hukum kemarin, bahwa Mahkamah Konstitusi kita sedang merangkai sebuah konstruksi di dalam bernegara yang taat konstitusional. Merangkai ini orang yang mencari-cari bentuk yang paling tepat. Ya seperti tadi kata Prof. Jimliani maupun Prof. Natawai tadi, bukan berarti satu putusan yang lalu terus sudah harga mati. Perlu ada temuan-temuan hukum baru karena Mahkamah Konstitusi hari-hari menemukan fakta-fakta baru. Dan hukum itu tidak hidup dalam ruang hampa. Nah kalau memang nanti itu seperti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak ataupun merugikan kepentingan nasional turun hari, saya terus terang kembali pada Bapak Moderator, saya kepingin dalam forum ini ada pihak Prof. Jidiani saja yang memberikan solusi karena beliau lebih banyak dari saya kalau melihat matahari itu membaca undang-undang. Terima kasih Bapak-bapak Ibu, kita ini kayaknya udah sampai tingkat tertingginya mau selesai ini, apalagi Mas Taufik mau jalan. Prof, ini semua hadir ini ingin mendengar ucapan dari